Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa dhahaba ahzanina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah sering kita sampaikan, dan memang itulah adanya yang disampaikan Allah dalam sebuah ayat, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba Allah itu, dari hambaku kata Allah, yang pandai bersyukur. Menerima nikmat iya, bersyukur. Tidak banyak yang pandai bersyukur, Bapak dan Ibu. Salawat dan salam Allah semoga Allah limpah curahkan kepada kekasihnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga akhir kelak nanti. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita malam hari ini sudah masuk di malam 14 Sya'ban. Jadi hari ini yang berpuasa itu kita puasa Ayyamul Bid itu dari tadi ya, Ahad, Senin, Selasa. Kita tidak terasa setengah bulan lagi Ramadan masuk, Bapak Ibu ya. Mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua, ayo kita persiapkan menuju Olimpiadenya itu nanti di Ramadan. Kalau kepengen menang harus disiapkan, harus persiapan sebelumnya. Insya Allah semuanya sudah persiapan. Biasanya dimulai dari Rajab ya persiapannya. Kalau sahabat Rasulullah dimulai sejak kapan? 6 bulan sebelumnya, Pak. 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu sudah berdoa untuk persiapan Ramadan itu. Kita biasanya ingatnya pas Rajab karena sering dengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu Rajab, bau Ramadan itu sudah nyengat lah gitu kan. Sudah dekat sekali gitu. Baik Bapak Ibu sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan menyampaikan umur kita bisa bertemu Ramadan yang tinggal setengah bulan lagi. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan waktu yang singkat, di waktu yang sangat-sangat istimewa antara maghrib dan isya ini, kita yang di rumah Allah kemudian berzikir, mendengarkan kajian dan sebagainya antara maghrib dan isya, ini akan ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang mampu menantikan antara maghrib dan isya ini. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa dengan sabar menanti datangnya isya dengan tilawah, berzikir, mendengarkan kajian dan sebagainya. Pada kesempatan yang singkat ini
Saya akan membawakan sebuah tema yang ini mungkin penting kita kaji karena sebagian kita juga tidak mengerti tentang masalah ini, yaitu di surat Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang masalah apa yang kemana dan apa yang akan dia infakkan, tentang masalah infak lah gitu. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfikun, tentang apa yang harus diinfakkan atau kemana infak itu diberikan. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul, maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah, yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin, harta terbaik yang akan kalian infakkan itu adalah untuk, ini yang intinya ya, untuk siapa? Siapa prioritas menerima infak kita, itu intinya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Prioritas pertama menerima infak kita Bapak dan Ibu adalah kedua orang tua kita. Masih ada di sini orang tuanya ngutang ke anak, itu masih ada enggak Pak? Insya Allah enggak ada lah ya. Orang tua mau makan enggak ada uang, pinjam uang ke anaknya, pantas enggak kira-kira? Enggak pantas, sangat tidak pantas. Kalau masih ada harus banyak beristighfar itu. Harta kita terbaik itu prioritas pertama siapa yang harus kita kasih? Falil walidaini, kata Allah, kedua orang tua kita. Pastikan kedua orang tua kita itu bisa makan Bapak dan Ibu. Kalau perlu kita makan nanti dulu, pastikan dulu kalau orang tua kita masih ada misalkan. Ini sebetulnya yang bagus untuk anak-anak yang mendengar ini, yang masih muda-muda lah ya, yang masih punya orang tua. Kita yang udah tua-tua ini rata-rata orang tua kita udah pada meninggal. Yang masih orang tuanya masih ada itu. Pertama prioritas yang harus diberikan itu siapa? Orang tua kita Bapak dan Ibu. Maka sangat tidak pantas seorang anak membiarkan orang tuanya pinjam uang untuk makan, itu sangat ironis sekali itu. Jangan sampai terjadi. Ya kalau mungkin bahasa orang tuanya pinjam nak untuk beli ini, ya mungkin bahasanya begitu, tapi setelah kita kasih jangan sampai kita niat itu transaksi utang piutang antara anak dan orang tua. Karena harta kita itu harta orang tua kita. Prioritas pertama itu Pak, ketika kita punya harta, orang tua kita pastikan cukup. Bagaimana Ustaz kalau orang tua kita sudah cukup? Ya enggak masalah, udah aman berarti kan. Kemudian ke siapa? Pertama falil walidaini, yang kedua wal aqrabin, kerabat dekat Bapak dan Ibu. Kerabat dekat kita berarti adik-adik orang tua kita, adik-adik bapak, abangnya, adik-adik ibu, abangnya, dan anak-anak mereka. Berarti keponakan-keponakan kita itu kerabat dekat kita Bapak dan Ibu. Jangan kita berlebihan uang keponakan kita tidak bisa bayar SPP. Hati-hati, pastikan kerabat kita, ini syaratnya, dana kita punya gitu loh Pak ya. Ketika kita kesulitan ya sama-sama sulit gimana. Ketika kita sudah ada dana untuk keluarga cukup, orang tua kita pastikan sudah aman, masih ada dana kita, kemana berikutnya? Kerabat dekat. Kerabat dekat ini pikirkan adik-adik kita Bapak ya, adik-adik kita, mungkin abang-abang kita, keponakan-keponakan kita, adiknya orang tua kita, baik dari jalur bapak maupun ibu, itu kerabat dekat kita yang harus kita pikirkan. Apakah mereka hari ini kita cukup ini Pak ya, kita sudah cukup bahkan berlebih, mereka apa sudah cukup atau belum, itu harus diperhatikan.
Setelah orang tua saya sudah tidak ada Ustaz dua-duanya. Nah, berarti untuk walil walidaini sudah tidak perlu berarti kan? Tapi masih mungkin bisa Bapak dan Ibu. Kedua orang tua kita tidak ada, masih bisa untuk bersedekah untuk mereka. Bersedekah untuk mereka. Masjid butuh apa? Ini untuk orang tua kami. Bisa enggak? Bisa. Karena pernah ada sahabat yang ketika pelaksanaan fardhu kifayah ibunya itu, sahabat itu sedang tidak ada di rumah. Ummi matat ummi wa ana ghaibun anha. Sa'ad, nama sahabat itu Sa'ad bin siapa gitu. Hai Rasulullah, ketika penyelenggaraan fardhu kifayah itu, ketika meninggal ibuku, saya sedang tidak ada di situ, sedang tidak ada di rumah. Ana ghaibun anha, tidak di situ. Apakah seandainya saya menafkahkan, mensedekahkan ini ketika mengerjakan sesuatu untuk orang tuaku, untuk ibuku ini, apakah manfaatnya atau pahalanya nyampe kepada ibuku? Dijawab kata Rasulullah, na'am, iya, nyampe. Maka ketika itu diriwayatkan kebunnya diserahkan kepada umat muslim, kepada Rasulullah untuk keperluan umat muslim. Jadi itu penting Bapak dan Ibu ya. Pertama kita urutkan dulu ya, walil walidaini, kedua orang tua. Kedua orang tua sudah cukup. Berikutnya adalah wal aqrabin, kerabat dekat kita. Jangan sampai kita ke kawan-kawan kita traktir orang itu mudah sekali. Traktir orang sekantor tuh mau dia. Keponakannya belum bayar SPP nggak tahu dia. Nah, ini jangan sampai Pak. Pastikan orang-orang dekat kita aman. Jangan kelebihnya harta kita ini justru kita berikan kepada orang-orang yang sebenarnya itu hukumnya sunnah bukan wajib gitu. Siapa setelah itu? Wal aqrabina wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian wabni sabil itu orang yang sedang bepergian. Ini kemudian dari ayat ini ada kata-kata wa ma anfaqtum min khairin. Itu artinya ketika kita berinfak Bapak dan Ibu itu dari harta kita, pastikan harta itu halal, harta baik. Kita dapat apa gitu yang dari jalur yang tidak baik gitu kan, alah infakkan aja lah misalkan itu. Enggak pas itu Pak. Kalau kita ada jalur yang tidak baik, contohnya ini Bapak dan Ibu. Kita punya tabungan. Di situ ada laba dan ini di apa istilahnya di bank konvensional misalkan ada masuk kategori kalau di kajian syariah itu riba gitu. Bisa kita gunakan uang riba itu? Bisa. Untuk apa? Ambil uang riba itu, kasihkan untuk bangun apa WC, untuk bantu jalan, untuk apa itu silakan. Sering ustaz kita kalau menginformasikan, ya ikhwah, saudaraku, kalau ada uang riba yang itu silakan untuk gitu. Tambah ditanyakan, karena dia nggak berani pakai uang itu kan. Akhirnya apa? Diambil untuk keperluan sosial masyarakat, untuk bangun jalan, untuk apa namanya itu pengerasan di gang-gang kita, dimanfaatkan sana enggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Setelah itu orang miskin, wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kita infakkan dari kebaikan ini Allah Maha tahu Bapak ya. Allah Maha tahu. Kita berinfak walaupun orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Subuh kita sering diantara kita itu masjid, kita ingat kalau ada masjid yang jamaah subuhnya rame, infak masjid aman itu Pak. Wis pastikan itu. Saya nggak mengambil contoh yang jauh-jauh. Di Asakur lah gitu ya. Saya kan jamaah Asakur ya, pengurus Asakur. Di Asakur itu alhamdulillah subuh itu 1, 2, 3, 4 saf itu penuh Pak. Kadang-kadang nanti lebih yang 5 sedikit gitu kan. Subuh itu sampai 5 saf. Maka dipastikan di Asakur itu infak masjid aman. Kenapa?
orang akan ramai infaknya itu di subuh karena memang ada malaikat yang akan turun kan, ceritanya begitu. Yang satu mendoakan keberkahan yang berinfak, satunya mendoakan yang tidak baik. Maka di situ banyak orang kalau subuh itu pada berinfak. Baik, tadi yang kita bahas infak itu kok tidak ada membahas tentang untuk keluarga gitu. Kalau suami bahasan tentang kami Ustaz ke istri, ke anak-anak bagaimana? Kok di situ tadi nggak ada? Sebenarnya setelah walil walidain wal aqrabin, kerabat dekat, ini keluarga kita, ini keluarga dekat, tapi tidak masuk di situ, Pak. Yang dimaksud kerabat dekat tadi kerabat kita ya. Kalau istri dan anak-anak itu ada khusus, Pak. Ada dalil khusus. Ada sebuah hadis. Hadis ini ada di Sahih Muslim. Urutan hadisnya ke 995. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita sampaikan nih, mungkin sering Bapak-bapak juga dengar ini. Rasulullah bersabda, dinarun anfaqatahu fi sabilillah wa dinarun anfaqatahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqatahu ala ahlik. Ada yang fi ahlik ala ahlik gitu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu fi ahlik atau ala ahlik. Apa artinya Ustaz? Rasulullah mencontohkan perbandingan 4 macam sedekah atau infak. Yang pertama adalah dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dulu kan dinar uangnya kan, Pak. Kalau sekarang rupiah kan gitu kan. Kita artikan dinar ini harta lah gitu ya. Harta yang kamu infakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Seperti ya infak yang sedang berjalan itulah, itu kan infak di jalan Allah kan, untuk masjid. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan harta yang kalian gunakan untuk infak memerdekakan budak. Sekarang nggak ada, tapi zaman Rasulullah ada. Maka memperdekakan budak itu mahal, Pak. Harganya mahal. Kemudian wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar atau harta yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Kemudian yang keempat, ini penting, Pak. Wa dinarun anfaqtahu fi ahlik atau ala ahlik, dan harta yang kalian nafkahkan untuk keluargamu. 4 macam, Pak ya. Kata Rasulullah, a'zamuha ajron. A'zamuha yang paling besar dari 4 ini, ajron pahalanya. Kalau bahasa Ustadz Fatoni, kalau ajron apa nih? Ajron ganjarane, nah gitulah. Kalau bahasa pondok kan bacanya gitu ya. Apanya? Apa nih yang lebih agung, lebih besar itu? Ajron pahalanya dari 4 yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, adalah yang kalian harta yang kalian nafkahkan untuk keluargamu. Kita jarang memahami ini, Pak. Sebagian kita itu merasa dia kan istri saya, Ustadz, tentu akan saya nafkahi. Dia kan anak-anak saya, Ustadz, tentu akan saya nafkahi. Seakan-akan itu apa ya, kewajiban yang tidak ada apa-apanya kan gitu. Itu kan kewajiban saya, Ustadz. Ketahuilah bapak-bapak, ini bapak yang beri nafkah ke keluarga itu bapak-bapak, Bu ya. Ketahui, bapak-bapak bukan ibu-ibu menafkahi keluarga. Membantu untuk suami boleh, yang kaya istrinya, suaminya dikasih, enggak apa-apa, bagus lah. Tapi ingat, Pak ya, yang memberi nafkah itu suami ya. Ternyata a'zamuha ajron alladzi anfaqtahu fi ahlik, yang paling besar pahala dari 4 macam bersedekah ini tadi ternyata nafkah kepada keluarga.
Jadi kalau ada bapak yang harus bersusah payah mencari nafkah, berdagang, kadang-kadang jadi kuli, dan yang dengan yang berat-berat itu, yang berat-berat itu, ketahuilah di balik kucuran keringat itu ada pahala besar di sisi Allah, karena kita sedang mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita harus semangat Bapak-bapak ya, nanti sampaikan itu. Ternyata sedekah atau infak atau nafkah tertinggi yang paling besar, a'dhamuha ajran, paling besar pahalanya di sisi Allah adalah alladzi anfaqtahu fi ahlik, untuk keluargamu. Jangan pula dibalik, Pak. Ya tadi contoh tadi, suka traktiri orang dia, ke istri pelit dia. Uang belanja kemarin masa udah habis, tambah dimarah-marah pula istrinya. Padahal dia ke kawan-kawannya di kantor itu, wah royal kali dia kalau bahasa kita itu. Wah, mudah gitu. Traktir-traktir, jajan-jajan dibelikan apa di kantor atau di teman-temannya gitu. Ke anaknya pelit dia, ke istrinya pelit dia. Karena atau bahkan begini, ada kesalahan yang kita mungkin pernah lakukan. Ada uang nih Pak, sebenarnya uang ini uang belanja keluarga kita, uang belanja istri, jatah belanja, atau untuk bayar SPP anak. Tapi kita mendengar ada daerah yang sedang membutuhkan, ada mungkin masjid yang sudah mau bangun, atau ada orang miskin di sana yang perlu uluran tangan kita, maka uang itu kita kasihkan ke sana. Akhirnya anak kita tidak jadi bayar SPP, kita orang tuanya dipanggil karena nunggak. Istri kita terpaksa yang mau beli ayam menjadi beli teri. Udah niat mau beli ayam jadi teri karena uangnya diambil untuk disedekahkan ke itu. Hati-hati Pak, prioritas itu ke keluarga kita. Jadi kalau tadi untuk ke orang tua kita yang pertama ya, kita sekarang bicara tentang keluarga kita. Tentu ketika sudah cukup keluarga kita ada dana, silahkan fisabilillah, masjid butuh ini bantu, ada tetangga kita kekurangan bantu, anak yatim bantu, fakir miskin bantu, nggak ada masalah, bagus, semuanya itu bagus. Yang kita sebutkan empat-empatnya bagus Pak. Tapi jangan lupa bahwa ternyata yang paling besar pahalanya itu kepada keluarga kita gitu. Terus pertanyaan berikutnya ditanya, Ustadz, berapa seharusnya kami sebagai suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak itu? Berapa banyak nominal yang harus saya berikan kepada keluarga saya? Mungkin Bapak tanya begitu kan kira-kira. Jawabannya di At-Tolak ayat 7 Pak. Nanti buka Bu ya, At-Tolak ayat 7. Ibu-ibu harus tahu ini Pak. Bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu juga harus tahu. Apa Ustadz At-Tolak ayat 7? Berapa yang harus kita berikan kepada keluarga kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang yadzu sa'atin, yang punya keluasan rezeki, banyak harta dia Pak. Kata Allah, liyunfiq, hendaklah berinfak, hendaklah memberikan nafkah, dzu sa'atin, suami yang hartanya luas, banyak harta, min sa'atihi, dari keluasan rezeki itu. Ketika kita masih awal berkeluarga, mungkin pas-pasan gaji kita setiap bulan, kadang-kadang masih tanggal 25 sudah habis, sampai suatu saat kita naik sampai posisi di menjadi manajer dan sebagainya, kita harta banyak gitu, uang belanja di rumah sesuaikan Pak. Gaji kita 15 juta sebulan, untuk istri dan anak-anak, untuk belanja istri kasih 200.000, nyambung enggak kira-kira Pak? Gaji 15 juta, istri kasih ini mah 200.000, cukupkan ya satu bulan. Sedangkan dia sekali makan dengan kawan-kawannya
300.000 sekali makan itu. Istrinya dikasih, ala istriku orang desa gitu, kalau orang Jawa. Kalau orang sini orang kampung 500 saja dia sudah seneng itu misalkan. Enggak. Kita tidak boleh membohongi istri kita. Yang menyuruh Allah, liyunfiq. Ini firman Allah ya, liyunfiq. Hendaklah berinfak. Dzu sa'atin, orang yang punya keluasan harta, min sa'atihi, dari keluasan harta itu. Berarti kan imbang lah. Mobil Fortuner, uang belanja ke istri 300.000 sebulan. Nanti istri marah-marah, dibelikan langsung hari itu, langsung selesai gitu kan. Mintanya per hari 300 gitu. Misalkan. Ini untuk bapak-bapak yang dzu sa'atin ya, yang punya keluasan rezeki. Ustadz, bagaimana dengan kami yang sempit rezekinya tadi? Bagaimana dengan kita yang Allah uji dengan kesempitan rezeki? Ayat berikutnya Pak yang jawab. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang Allah uji dengan kesempitan rezeki, maka dia memberikan nafkah dengan apa yang Allah berikan saat itu, kondisi dia saat itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia saat itu. Orang suami kita, Bu, ini ibu-ibu, untuk ayat yang kedua ini untuk ibu-ibu ini. Ayat pertama tadi, yang bukan ayat pertama, yang bagian pertama tadi untuk bapak-bapak, jangan pelit ketika kita sedang keluar luas rezeki kita, bagilah istri dan anak-anak itu ya yang seimbang juga gitu. Yang kedua, bagaimana dengan suami kita yang kondisi ekonominya sedang Allah uji dengan pas-pasan atau tidak cukup? Dijawab oleh Allah, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Yang dalam kondisi itu dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, apa yang Allah berikan pada kondisi saat itu. Ya seadanya. Jangan dibalik. Dibalik bahaya nih, Pak. Contoh ya, tadi yang kita kritisi kan yang kaya memberikan ke istri sedikit gitu kan. Sekarang dibalik juga salah. Yang dia sedang qudira alaihi rizquhu, sedang Allah sempitkan rezekinya, diuji dengan sempit rezekinya, jangan pula bergaya seperti orang kaya. Wah, enggak bisa Ustaz, istri saya udah terbiasa makan singkong, enggak mau dia Ustaz, pengennya kebab, pengennya burger gitu, sudah terbiasa Ustaz gitu. Akhirnya apa? Kondisi suaminya tidak seperti kondisi yang dulu yang dia kaya. Dipaksanya dengan kondisi ketika dia dzu sa'atin tadi, yang terjadi apa? Pasti akan ada masalah. Allah bilang, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Saat itu Allah berikan dia dengan ya sedikit itu, ya berikan yang itu. Jangan dipaksa, akhirnya apa? Ngutang kemana-mana jadinya untuk menyesuaikan gaya hidup istri misalkan. Tapi kalau ibu-ibu di sini nggak ada ini, Pak. Sebagian yang di sana itu kadang-kadang masih ada 1-2. Kalau ibu-ibu yang ahli di masjid ini pasti dia tahu bagaimana bersikap sebagai seorang istri yang solihah, tahu dia. Tapi yang jarang kenal Allah, pasti dia akan menuntut yang aneh-aneh ke suaminya. Jangan pula suaminya bukan dzu sa'atin, bukan orang yang kaya, disuruh memberikan seperti setelannya orang kaya. Masalah. Suaminya bisa stres, kemudian bisa stroke, meninggal, ternyata catatannya di warung di mana-mana banyak catatannya. Kenapa? Istrinya minta macam-macam gitu. Jangan sampai terjadi. Ingat Bapak dan Ibu, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ujung ayat ini, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Apa yang disampaikan Allah dalam ayat ujung ayat ini? Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan Pak ya, bukan Allah langsung memberikan kemudahan, bukan. Allah akan memberikan kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usrin, setelah ada kesulitan
yusra, akan ada kemudahan. Insya Allah suami kita, ibu-ibu, tidak selalu di posisi itu. Suatu saat akan Allah berikan juga kemudahan. Sabar dulu, sabar. Ketika nggak ada uang, harus bersama-sama dengan kesabaran. Jangan dipaksa-paksa suaminya. Nanti ayam tetangga bisa hilang semua nanti kalau dipaksa-paksa itu. Pisang itu bisa turun dari itu. Ini sekarang aneh-aneh Pak. Orang kalau udah kepepet ya aneh-aneh. Di daerah kami itu entah siapa, entah anak-anak yang memang lagi itu entah gimana. Pisang itu mau Pak, diturunkan pisang orang itu. Waktunya mau dipanen dulu sama dia, dijual ke pasar mungkin kan. Entah untuk apa kadang-kadang. Kalau dulu orang nyuri kan nyuri ayam gitu kan. Pisang itu mau Pak diturunkan, hilang pisangnya ternyata. Astagfirullahaladzim. Karena kepepet itu yang terjadi. Jangan pula ibu-ibu nanti memaksa suaminya, kondisi lagi tidak itu, kalau dipaksa ya itu akhirnya. Iya kita beli ayam, tapi hasil dari mana ayam yang kita beli itu? Uangnya dari ambil ayam tetangga juga. Kan bahaya, naudzubillah. Tapi insya Allah untuk kita ibu-ibu ya, insya Allah tidak ada di sini. Kita harus berdoa pada Allah untuk senantiasa diberikan kecukupan. Itu penting Bapak dan Ibu ya. Ketika dalam kondisi kita luas rezeki, berikan nafkah dengan keluasan rezeki kita. Ketika Allah uji kita dengan sempitnya rezeki, maka kita berikan dengan kondisi seperti itu, dalam kondisi kita seperti itu, dan fahamkan istri kita. Istri yang solihah akan mentaati suaminya. Perempuan, wanita itu paling enak Pak. Kok iya? Rasulullah pernah memberikan gambaran gini. Perempuan, istri itu yang penting, idza shallatil mar'atu wa shamat syahroha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Istri itu kalau sudah mau menjalankan sholat khamsaha ya, idza sholatil mar'atu khamsaha, dia menjalankan sholat 5 waktu, aman 5 waktunya dijalankan, tidak tinggal. Tapi kami nggak ke masjid Ustaz. Enggak apa-apa, perempuan kan tidak wajib ke masjid, tidak harus ke masjid, di rumah bagus. Pokoknya 5 waktu jangan ditinggal, menunjukkan dia orang yang taat. Wa shamat syahroha, dan dia senantiasa menjalankan puasa Ramadan 1 bulan. Kecuali yang ada udhu dan sebagainya, nanti kan tetap diganti. Ujungnya 1 bulan juga itu sebenarnya, Bu. Cuma sebagian dilakukan setelah Ramadan. Tapi sebenarnya 1 bulan juga. Kemudian wahassonat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Arahan suaminya didengar, tidak suka membantah suami, kecuali suaminya menyuruh yang melanggar syariat dibantah. Ketika tidak ada pelanggaran di situ, taatlah kepada suami. Kalau ibu-ibu menjalankan 4 ini, apa kata Rasulullah? Dakhalat min ayyi abwabil jannah, masuklah perempuan itu dari pintu surga yang mana yang dia mau. Syaratnya Bu ya, kalau ibu kepengen masuk surga, memilih, ibu disuruh milih dari pintu surga yang mana, terserah milih. Pintu surga, oh nggak nampak di sini. Wah? Oh baik. Ya, maka ibu akan menjadi penghuni surga dengan indah. 4 hal itu dilakukan. Insya Allah Bapak Ibu ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Ini sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, saling nasihat menasihati. Semoga kita tidak termasuk orang yang rugi. Karena orang yang tidak rugi salah satunya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Jangan mau menasihati dinasihati nggak mau.
Wa tawasaw itu nasihat, menasihati, saling. Insya Allah dengan begitu kita akan aman, dunia akhirat kita insya Allah akan diamankan oleh Allah dan hidup kita akan berkah. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya apa Pak? Kuis. Ini berapa menit lagi waktu Pak? Waktu berapa menit lagi biar bisa kita kira-kira? 3. Kuisnya berapa Pak? 5 banyak ini. Baik. Ibu-ibu 3. Ya, baik. Pertanyaan yang hubungannya dengan tadi Bu ya. Kalau ibu-ibu nyimak, dapat ini. Tolong ada yang ngawasi siapa yang duluan. Takutnya 5 orang bareng ngangkatnya. Memutuskannya bisa 1 jam sampai habis sisa nanti. Baik, pertanyaan untuk ibu-ibu yang pertama. Yang langsung dapat apa ini? Dapat kuis 1 langsung bonus utama. Yang ibu-ibu yang tadi datang pertama kali di masjid siapa Bu? Kasih 1 dulu Pak itu Pak. Tinggal 4 dah. Yang paling masuk pertama kali siapa tadi? Berdua. Ya udah kasih 2 aja. Berarti pertanyaan tinggal 3. Cepet aja, nanti pertanyaan ke Bapak belum lagi. Baik, ini yang pertanyaan ini. Yang pertanyaan ibu-ibu ya. Pertanyaan di ayat 215 Al-Baqarah tadi, urutan memberikan infak setelah kepada belum, pertanyaannya belum Pak Bu. Pertanyaan belum. Setelah kepada siapa? Setelah kepada kedua orang tua. Sebentar. Yang duluan, yang ibu-ibu yang hitam dulu ya. Ke siapa? Ya, ahli kerabat atau kerabat dekat. Baik, betul. Ya, pertanyaan yang ketiga. Ibu sudah selesai? Oh, mohon maaf Bu, pada Bapak. Pak, pertanyaannya adalah tadi saya menyebutkan ada 4 infak atau sedekah. Kemudian ada 1 yang paling besar pahalanya. Sebutkan dulu 4 tadi itu apa saja. Kemudian yang paling bagus, paling besar pahalanya yang bagaimana? Silakan Bapak-bapak, ada yang bisa? Atau sebutkan aja yang paling bagus, yang paling besar apa pahalanya ke siapa? Silakan Pak. Baik, kepada keluarga. 1 lagi. Apa maksud dari ayat ini? Pak, Bapak, apa maksud dari ayat ini? Liyunfiq dzu sa'atim min sa'ati. Apa maksudnya? Terus maksudnya ndak harus menerjemahkan ini, bukan? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Pak Tony nggak boleh ikut jawab. Silakan Pak. Yakin ada yang bisa? Silakan Pak Sudarmaji. Infakkanlah selagi kamu mampu sebesar yang kira-kira yang mampu itu. Ya, mungkin bukan infakkanlah, tapi orang yang mampu infaknya sesuai dengan kemampuan. Baik, itu terakhir Pak. Berarti untuk Pak Darmaji ya, pas berarti. Baik, demikian kajian kita pada maghrib ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.